Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melaksanakan kegiatan perkuliahan untuk pertemuan kedua pembelajaran terpadu dan tematik. Hari ini pembahasannya adalah terkait hakikat serta karakteristik dari pembelajaran terpadu dan tematik. Pembelajaran seyogianya itu disesuaikan dengan tahapan perkembangan anak. Ada pendidikan yang patut sesuai dengan tahapan perkembangan anak, patut menurut usia, patut menurut anak sebagai individu yang unik, serta patut menurut lingkungan dan budaya. Kemudian, pembelajaran terpadu adalah sistem pengajaran yang bersifat menyeluruh, memadukan berbagai disiplin pembelajaran yang berpusat pada masalah atau topik atau proyek, baik itu teoritis maupun praktis, serta memadukan kegiatan belajar mengajar untuk mencapai tujuan pengembangan kepribadian siswa yang terintegrasi. Poin utama dari pembelajaran tematik adalah pembelajaran tematik itu berawal dari suatu tema sebagai center of interest untuk memahami konsep lain. Kemudian juga mengkaitkan berbagai mata pelajaran yang mencerminkan dunia nyata di sekeliling. Poin yang ketiga itu adalah mengembangkan pengetahuan dan keterampilan anak secara serentak. Dan terakhir, menciptakan kegiatan pembelajaran yang lebih bermakna. Kenapa jadi harus bermakna? Itu tujuannya agar pembelajaran yang disampaikan dapat membekas dengan jelas di dalam ingatan siswa, sehingga mereka akan terus mengingat apa yang disampaikan oleh guru karena tersimpan di memori jangka panjang. Karakteristik pembelajaran tematik yang pertama adalah berpusat kepada siswa, memberikan pengalaman langsung kepada siswa, fokus pembelajaran diarahkan kepada tema yang paling dekat berkaitan dengan kehidupan siswa. Jadi hal-hal yang ada di sekitar mereka itu diarahkan memang yang berkaitan dengan kehidupan mereka, sehingga nanti ketika mereka melaksanakan kegiatan sehari-hari, mereka akan terus mengulang-ulang materi yang disampaikan. Kemudian yang keempat, penyajian konsep itu disampaikan secara utuh, tidak lagi terpisah-pisah. Kemudian yang kelima, bersifat luas atau fleksibel. Dan yang terakhir, pembelajaran itu harapannya disesuaikan dengan minat siswa. Minat siswa SD, misal mereka masih fokus pada kegiatan bermain, jadi guru bisa menyesuaikan dengan minat siswa tersebut atau kecenderungan siswa tersebut. Kemudian munculnya dari pembelajaran tematik itu berdasarkan 3 aliran filsafat. Yang pertama adalah aliran progresivisme yang beranggapan bahwa proses pembelajaran pada umumnya perlu sekali ditekankan pada pembentukan kreativitas, pemberian sejumlah kegiatan, suasana yang alamiah, dan memperhatikan pengalaman siswa. Dengan kata lain, proses pembelajaran itu bersifat mekanistis. Aliran ini juga memandang bahwa dalam proses belajar, siswa sering dihadapkan pada persoalan yang harus mendapatkan pemecahan atau bersifat problem solving. Kemudian yang kedua, aliran konstruktivisme, melihat pengalaman langsung siswa atau direct experience sebagai kunci dalam pembelajaran. Oleh karena itu, pengalaman orang lain yang diformulasikan, misalnya dalam suatu buku teks, perlu dihubungkan dengan
pengalaman siswa secara langsung. Aliran ini menekankan bahwa pengetahuan adalah hasil konstruksi atau bentukan manusia. Manusia mengkonstruksi pengetahuannya melalui interaksi dengan objek, fenomena, pengalaman, dan lingkungannya. Suatu pengetahuan dianggap benar bila pengetahuan itu dapat berguna untuk menghadapi dan memecahkan persoalan atau fenomena yang sesuai. Poin utama dari aliran ini adalah pengetahuan tidak dapat ditransfer begitu saja dari seorang guru kepada siswa, tetapi harus diinterpretasikan sendiri oleh masing-masing siswa. Dan yang ketiga, aliran humanisme, yaitu melihat siswa dari segi keunikan atau kekhasannya, potensinya, serta motivasi yang dimilikinya. Siswa selain memiliki kesamaan, juga memiliki kekhasan. Implikasi dari hal tersebut dalam kegiatan pembelajaran adalah layanan pembelajaran selain bersifat klasikal juga perlu bersifat individual. Pengakuan adanya siswa yang lamban dan siswa yang cepat, serta penyikapan yang unik terhadap siswa, baik yang menyangkut faktor personal maupun yang menyangkut faktor lingkungan. Secara fitrah, siswa itu memiliki bekal atau potensi yang sama dalam upaya memahami sesuatu. Implikasi wawasan tersebut dalam kegiatan pembelajaran yaitu guru merupakan satu-satunya sumber. Siswa disikapi sebagai sumber belajar yang secara kreatif mampu menemukan pemahaman sendiri dalam proses pembelajaran. Juga guru lebih banyak bertindak sebagai model, pendamping, pemberi motivasi, penyedia bahan pembelajaran, dan aktor yang juga bertindak sebagai siswa. Jadi, pengetahuan itu tidak serta-merta hanya disampaikan oleh guru. Siswa juga diharapkan aktif untuk mencari tahu atau mengkonstruk pemahaman mereka sendiri. Kemudian, ada beberapa permasalahan pada pembelajaran tematik di SD. Yang pertama adalah pembelajaran tematik yang terikat pada buku. Masalahnya apa? Masalahnya itu menyebabkan guru kurang merdeka dalam melaksanakan proses pembelajaran. Peserta didik juga kurang merdeka dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Yang kedua, adanya keterasingan murid dengan budaya lokalnya. Masih jarangnya internalisasi nilai-nilai kearifan lokal pada proses pembelajaran yang dituangkan di dalam buku, serta membentuk siswa yang asing dengan budaya dan kondisi di lingkungan sekitarnya. Pada hakikatnya, kegiatan pembelajaran itu dapat menghargai peserta didik sebagai murid dan menempatkan guru sebagai profesional yang mampu mengembangkan pembelajarannya sendiri untuk menciptakan kegiatan pembelajaran yang produktif. Namun, pertanyaannya adalah, bisakah guru menjalankan kegiatan pembelajaran tanpa beracuan kepada buku? Tentu akan sulit bagi guru untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran pada buku. Sehingga di sini jalan keluarnya adalah guru itu perlu menyusun kegiatan atau menyusun buku yang memang benar-benar sesuai dengan pembelajaran tematik dan sesuai dengan kondisi lingkungan sekitar siswa ataupun kebudayaan yang ada di lingkungan siswa. Prinsip dari pengembangan buku pada pembelajaran tematik itu yang pertama,
menerapkan pembelajaran terpadu, berorientasi produk atau kegiatan bernilai kearifan lokal, memposisikan peserta didik sebagai murid, berkolaborasi dengan orang tua, memanfaatkan sumber dan media yang tersedia atau diciptakan di rumah, mengkaitkan dengan kondisi yang sesuai dengan lingkungan sekitar murid, seleksi isi berbasis kurikulum dan relevansi pembelajaran di rumah, dan terakhir menggunakan asesmen autentik. Kemudian ini ada beberapa sumber dan media belajar yang bisa dimanfaatkan pada kegiatan pembelajaran di rumah. Sumber dan media ini adalah ya benda-benda ataupun sumber yang dapat ditemui di rumah. Misal narasumbernya bisa dari orang tua, kakak, adik, tetangga, ataupun nenek. Lingkungan itu bisa berupa tanaman yang ada di lingkungan sekitar, sayur-sayuran, buah-buahan, tanaman hias, tanaman obat, ataupun hewan peliharaan. Kemudian kalau untuk peristiwa, bisa dari peristiwa adanya kelahiran adik baru, ataupun misal kegiatan Idul Adha, Idul Fitri, dan lain-lain. Bahan elektroniknya bisa berupa TV, blender, kipas angin, pokoknya berbagai macam benda yang ada di rumah. Yang tentunya ini sebenarnya dapat digunakan untuk kegiatan pembelajaran di rumah, atau guru bisa menuliskan berbagai sumber media ini pada kegiatan pembelajaran yang ada di buku. Kemudian ini adalah salah satu contoh kegiatan pembelajaran tematik yang bisa dilaksanakan di sekolah ataupun di rumah, dan juga bisa dilaksanakan kegiatan ini dengan bekerja sama dengan orang tua untuk melakukan pengamatan misal kegiatan yang dilaksanakan di rumah. Kegiatan ini saya adopsi dari Profesor Sa'dun Akbar yang disampaikan pada kegiatan seminar yang dilaksanakan oleh Universitas Negeri Malang. Pertama adalah kegiatan bercocok tanam. Itu muatannya ada materi IPA, matematika, bahasa Indonesia, agama, serta karakter. Jadi melalui kegiatan bercocok tanam, siswa itu belajar untuk bertanggung jawab, bekerja sama, jujur, dan kesederhanaan. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Semoga kalian bisa memahami dengan baik. Kita akhiri sampai di sini. Bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.